Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi yuk, bahas soal di modul. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas mengenai pembahasan soal PPKN kelas 11 yang ada di modul periode 1 ya. Jadi untuk kali ini mohon disimak baik-baik berbagai soalnya, kemudian apa sih jawaban yang benarnya itu yang mana aja ya. Jadi kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, perhatikan hal-hal berikut. Nah, di situ ada satu, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu lanjut ketiga, ada pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Lalu kemudian nomor 4, mewujudkan rasa keadilan sosial. Nomor 5, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Lalu ada nomor 6, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Selanjutnya ada nomor 7, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Lanjut, setelah ini coba kalian perhatikan yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah, nah di sini ada pilihannya kan, yaitu yang A 1, 2, 3 dan 5, kemudian yang B 2, 3, 4 dan 6, lalu C 3, 4, 5 dan 7, dan D 2, 3, 4 dan 6, terakhir E 4, 5, 6 dan 7. Nah, kira-kira jawaban yang benarnya mana ya? Nah, untuk memperhatikan soal ini, untuk menjawabnya, kalian harus lihat dulu pengertian dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, kalau misalnya dilihat dan dari nomor satu ialah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah nomor 1 ini merupakan termasuk prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Nah, kalau dilihat lagi nomor 1 itu bukan ya. Jadi yang nomor 1 itu bukan merupakan prinsip demokrasi Pancasila. Lalu yang kedua, coba kita lihat ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, kira-kira yang nomor 2 ini bagaimana? Apakah benar atau salah? Nah, antara keseimbangan antara hak dan kewajiban itu merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Jadi nomor 2 benar ya. Lalu nomor 3, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Nah, kira-kira nomor 3 apakah merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Nah, yang nomor 3 ini betul ya. Karena yang namanya demokrasi Pancasila itu merupakan tanggung jawabnya itu secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian diri sendiri dan orang lain ya. Kemudian kita lihat nomor 4, mewujudkan rasa keadilan sosial. Nah, ini sesuai ya dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kenapa? Karena kita tahu sendiri di sila kelima Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi demokrasi Pancasila itu harus bisa mewujudkan rasa keadilan sosial. Lalu kita lihat nomor 5, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Nah, apakah ini merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Nah, di nomor 5 ini bukan ya. Nomor 5 ini bukan merupakan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kemudian nomor 6, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Nah, nomor 6 betul. Kenapa? Karena sesuai dengan sila Pancasila ketiga, yaitu persatuan Indonesia ya. Kemudian yang nomor 7, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, kalau yang ini kan ya, karena ini bukan merupakan prinsip demokrasi Pancasila. Nah, lalu bagaimana jawaban yang benarnya yang mana, yaitu 2, 3, 4, dan 6. Di sini Ibu ada kekeliruan ya. Jadi kalau misalnya kalian mengisi B atau D itu benar ya. Jadi nomor 2, 3, 4, dan 6 itu betul. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan penyimpangan-penyimpangan di bawah ini. Yang pertama, pengekangan hak di bidang politik. Kemudian yang kedua, adanya pembatasan wewenang presiden. Lalu ketiga, adanya pengangkatan presiden seumur hidup. Selanjutnya yang keempat, adanya program penembakan misterius dalam menciptakan keamanan. Kemudian yang kelima,
Pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden dari pernyataan di atas yang merupakan penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini kalian harus tahu dulu penyimpangan apa sajakah yang ada di masa demokrasi terpimpin. Apakah A 1, 2, dan 3 atau B 1, 2, dan 4? Lalu C 1, 3, dan 5, kemudian ada D 2, 3, dan 4, lalu ada E yaitu 3, 4, dan 5. Nah, jika kalian lihat lagi, untuk menjawab soal ini, kalian harus tahu penyimpangan-penyimpangan apa saja yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kita lihat di nomor 1, apakah pada masa demokrasi terpimpin itu ada pengekangan hak di bidang politik? Nah, kalau ini betul ya, karena saat itu ketika masa demokrasi terpimpin, yang namanya hak-hak di bidang politik itu dibatasi ya. Lalu kemudian nomor 2, kita lihat nomor 2, pembatasan wewenang presiden. Nah, kalau di demokrasi terpimpin ini, yang namanya pembatasan wewenang presiden tidak ada ya. Lanjut ke nomor 3, yaitu pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, ini merupakan salah satu penyimpangan yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Berikutnya nomor 3, adanya pengangkatan presiden seumur hidup. Nah, salah satunya saat itu di masa demokrasi terpimpin ada yang namanya pengangkatan presiden seumur hidup. Ini merupakan salah satu penyimpangannya. Kemudian yang nomor 4, itu adanya program penembakan misterius dalam menciptakan keamanan. Nah, kalau ini bukan ada di masa demokrasi terpimpin ya. Ini ada di masa Orde Baru. Kemudian yang nomor 5, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden. Nah, nomor 5 ini adalah salah satu bentuk penyimpangannya. Jadi, kalau kita telaah lagi, jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 5, yaitu jawaban yang C ya. Nomor 1 tadi ada pengekangan hak di bidang politik, betul saat itu ada. Kemudian nomor 3, adanya pengangkatan presiden seumur hidup. Lalu yang nomor 5, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden. Karena sesungguhnya yang namanya DPR itu bukan dibubarkan oleh presiden ya, hasil pemilunya bukan dibubarkan oleh presiden. Beralih ke soal berikutnya, cermati gambar di bawah ini. Jadi kalian harus cermati dulu gambarnya, isinya ya, untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Di sini ada berbagai macam-macam demokrasi ya. Demokrasi itu ada yang langsung dan tidak langsung. Kalian perhatikan dulu, jika ditinjau dari pelaksanaan atau cara penyaluran aspirasi, demokrasi itu terdiri dari 2 macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung atau disebut dengan direct demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menyalurkan aspirasinya secara langsung dalam kegiatan kenegaraan atau ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan dalam rangka menentukan kebijakan umum public policy. Nah, jadi kalau demokrasi langsung itu ialah bentuk pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya itu secara langsung. Sedangkan demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi perwakilan yang bentuk pemerintahan yang memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menyalurkan hak atau aspirasinya kegiatan kenegaraan melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat. Nah, hal ini dilakukan karena pertimbangan banyaknya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini adalah, sesuai dengan pernyataan di atas, kesimpulan yang dapat diambil sebagai alasan mengapa demokrasi tidak langsung dilaksanakan di negara-negara modern adalah, jawabannya itu buah dari 1 ya. Apakah yang pertama, penduduk negara yang selalu bertambah sehingga mengumpulkan seluruh penduduk untuk masyarakat di suatu tempat tidak mungkin dilakukan. Lalu B, masalah yang dialami pemerintah makin rumit dan tidak lagi sederhana. C, rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan. D, rakyat dapat menyalurkan hak dan pendapatnya tanpa perwakilan. Lalu apakah E, rakyat suatu negara tersebut tidak terlalu banyak? Nah, untuk jawabannya kenapa demokrasi tidak langsung itu dilaksanakan di negara-negara modern, yaitu kalau misalnya kita lihat yang E itu ialah rakyat suatu negara tersebut tidak terlalu banyak ya. Ini merupakan alasan yang salah. Kenapa? Karena di negara-negara yang modern ini biasanya warga masyarakatnya itu sedikit ya.
Jadi bukan alasan kalau rakyat suatu negara tersebut tidak terlalu banyak. Ini kan kalau misalnya sedikit, mereka itu sebetulnya bisa melaksanakan demokrasi langsung. Karena kalau misalnya semakin banyak masyarakatnya itu untuk menampung suatu keputusan atau misalnya untuk menampung suatu musyawarah mufakat itu akan lebih susah karena banyaknya rakyat. Kemudian kita lihat yang D. Kalau D rakyat. Nah, kalau yang D ini rakyat dapat menyalurkan hak dan pendapatnya tanpa perwakilan. Nah, ini kan merupakan ciri dari demokrasi langsung karena rakyat itu bisa menyalurkan hak dan pendapatnya tanpa perwakilan. Jadi langsung kepada pemerintahan tanpa adanya perwakilan. Kemudian yang C, rakyat diikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kalau yang C ini merupakan ciri dari demokrasi langsung karena rakyat tersebut bisa langsung ikut serta dalam pemilu. Contohnya kan kalau misalnya pemilu itu rakyat ikut serta dalam pemilihannya ya, seperti yang sudah kita laksanakan di Indonesia. Kemudian kalau yang B, masalah yang dialami pemerintah makin rumit dan tidak lagi sederhana. Nah, ini jelas jawaban yang benar. Kenapa? Karena di negara-negara modern ini mereka melakukan demokrasi tidak langsung melalui perwakilan. Jadi ketika ada masalah yang dialami pemerintahnya itu makin rumit, itu rakyat langsung mewakilkan kepada para perwakilan rakyatnya aja ya. Jadi misalnya masalahnya itu nggak lagi sederhana, rakyat sudah tidak mau campur tangan lagi. Jadi mereka mengalihkan keputusannya itu kepada para wakil rakyat. Nah, jadi yang jawaban yang B itu benar ya. Kemudian yang A, penduduk negara yang selalu bertambah sehingga mengumpulkan seluruh penduduk untuk musyawarah di suatu tempat tidak mungkin dilakukan. Nah, ini ya yang A juga jawabannya betul. Karena kalau misalnya demokrasi tidak langsung itu kan melalui perwakilan. Jadi jika penduduknya itu makin tahun makin bertambah, itu yang namanya pengambilan keputusan untuk rakyat ikut serta itu akan susah karena makin banyaknya rakyatnya atau penduduknya. Maka di negara-negara modern mereka menganut demokrasi tidak langsung. Semakin banyak penduduknya, semakin banyak warganya, itu kalau yang namanya mencari atau mengambil keputusan itu akan dirasa sulit. Makanya mereka mewakilkan kepada perwakilan rakyatnya atau misalnya DPR-nya atau MPR-nya. Nah, itu ya. Jadi untuk pembahasan soal di modul periode 1 ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa kalian terima dengan baik. Kalau untuk pertanyaan lainnya atau misalnya ada kesimpulan yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung hubungi Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya.